Siapa tadi? Belum pernah menghitung berapa kunjungan hari per satu toko Anda. Apakah ketika tidak menghitung jumlah kunjungan ini, itu bisa menjamin berapa transaksi? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Makanya di sini di bagian ini bisnis itu ya, nah untung itu apa? Kebetulan rezeki sono sing atur. Niku mindset-e jenengan. Nah untung berarti apa? Keberuntungan. Yo, paling-paling berarti ya keberuntungan seakan-akan. Tapi nek rugi, alah rezeki wis ono sing ya, itu nggak boleh. Bisnis itu sebuah effort, sebuah action, sebuah strategi yang disempurnakan dari kesalahan menjadi sempurna. Jadi kalau dibilang, apakah ada hubungannya kunjungan masuk dengan transaksi? Ada. Semakin banyak kunjungan, semakin banyak transaksi. Nah, terus? Ya. Konsinyasi itu berarti titip jual. Oke. Oke. Berarti dasar pertama kenapa Anda mau konsinyasi? Kenapa Anda memilih konsinyasi? Oh, karena di sana ramai. Nah, asumsi ya. Berarti tidak melihat pada data. Berarti bukan konsinyasinya ternyata, tapi bukan datanya maksudnya, bukan dalam konteks riset datanya, tapi Anda mengasumsikan bahwa semua orang yang masuk ke Alfamart itu akan membeli produk saya, gitu ya. Nah itu makanya konsinyasi dengan Alfamart, dengan mall, dengan segala macam. Nah, artinya kalau Anda ingin memiliki data, berarti Anda harus memproduksi data itu sendiri. Oke, jadi kalau di bagian Bapak ini tadi, Pak Sinta bilang, Pak Ruslan melihat bagaimana dengan konsinyasi. Berarti ketika Anda mau melakukan konsinyasi, riset dulu kunjungan tokonya. Bagaimana, apakah pertama berapa kunjungan per hari? Itu ya. Yang kedua berapa member tokonya? Punya member nggak tuh? Membernya tadi arahnya apa? Member tadi WA saling simpan. Perhatikan nih Bapak Ibu, WA saling simpan. Jangan hanya cuma WA-an, tapi tidak saling simpan. Kenapa? Karena story WA hanya bisa dibaca kalau saling simpan. Mbok gur dijenengi A, jenengan jenengi kuwi A, kono jenengi B, itu sudah saling simpan. Tapi harus saling simpan. Oke, kita hubungkan. Apakah ada korelasi kunjungan dengan transaksi? Ada. Oke, yang paling ramai di Sleman itu putih. Ramai yang konsep. Saya cuma melihatnya semua perawatan nggak ada yang sepi ya di Sleman ini. Makanya kalau dilihat dari kunjungannya luar biasa. Nah, berarti dalam konteks ini sebenarnya apa sih korelasi kunjungan dan transaksi? Diperhatikan Bapak Ibu. Yang pertama itu disebut jangkauan. Jangkauan akan menghasilkan kunjungan. Kunjungan akan menghadirkan pelayanan. Pelayanan akan membuahkan transaksi. Kaitannya ada 4 ini. Jangkauan, kunjungan, pelayanan, transaksi. Makanya doktrin yang dulu, Bapak Ibu juga, duwe toko kudu ning pinggir, gek nek iso ning
Kenapa gitu? Kenapa saya ngoten niku? Itu jangkauan. Semakin banyak orang yang lewat, semakin terjangkau bukan? Semakin menjangkau banyak orang. Nah mungkin bola bali lewat mesti terus tuh. Nah, namanya kunjungan. Nah, kalau kunjungan niki nanti endingnya adalah pelayanan. Targetnya itu berubah ke pelayanan. Pelayanan itu apa? Orang bertanya per hari. Contohnya ingatkan, ibu jualannya apa? Bulan. Aksesoris dan elektronik. Oke, ini elektronik apa? Oke, coba bayangkan. Ini toko elektronik gitu ya. Ada yang datang. Terus karena memang ini seperti konvensional dulu, maka tidak didatangi. Oke. Faktanya orang yang beli itu karena butuh atau karena minat? Benarkah? Benarkah? Transaksi itu coba pilih 3. Munculnya sebuah transaksi itu karena 1 karena butuh, 2 karena punya uang, 3 karena minat. Iya. Kalau berarti toko ini belum tentu, Pak. Dia nggak punya uang hari ini, kalau dia minat, dia mengusahakan uang. Iya. Orang kita jaluk uang tua, orang kita ngumpul ke klub, terus ayo tuku kain. Padahal dia target bonusnya beneran bayar, tapi online lah. Jadi perhatikan, transaksi itu terjadi karena minat. Memang hanya bukan hari ini, mungkin saja seperti itu. Tapi bisa next time, bisa 1 detik lagi. Tapi pastikan dulu semua korelasi base-nya itu on minat. Jadi kalau dibilang, apakah siapa yang berminat pada elektronik? Nah ini udah market segmen nih Bu. Ayo coba kita kupas. Market segmennya elektronik siapa? Semua orang atau kakak? Ayo dipecah dulu. Kakak, semua orang dewasa, atau yang mana ini market segmen? Setiap kakak. Lalu berapa kakak di Sleman? Bisakah dicari data kakak di Sleman? Bisa. Lalu kalau semua WA-nya ditampung di kontak WA, saling simpan, terus ibu mengatakan setrika biasa harga 320, khusus hari ini cuma 290 free ongkir COD. Kayaknya jalan nggak? Nah, berarti kan ini hanya mindset data, Bu. Coba diperbaiki, nanti pasti akan jadi. Oke, nah sudah insight kan? Bisa dicoba. Sekali lagi, jangkauan, kunjungan, pelayanan, baru transaksi. Nah yang harus diketahui, transaksi itu terkait dengan pelayanan, itu hubungannya adalah peluang. Ya, transaksi melawan pelayanan tadi, itu hubungannya adalah peluang. Peluang itu pasti apa enggak? Ayo, peluang itu pasti apa enggak? Yang pasti angkat tangan. Yang tidak pasti angkat tangan. Oh, 50-50 itu berarti apa, Pak? Ayo, peluang itu pasti apa tidak pasti? Pasti. Yang tidak pasti kenapa? Yang pasti kenapa? Nah, kenapa pasti, Pak? Kenapa, Pak? Saya yakin, Pak. Beli.